Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Polres Rembang, Jawa Tengah membongkar jaringan pemalsu obat berbagai merek di Desa Magersari, Rembang. Kepolisian menangkap 6 pelaku dan menyita berbagai macam merek obat yang dipalsukan. Polisi mengerebek Miftahul Abdillah dan komplotannya ketika tengah meracik obat palsu di sebuah rumah kontrakan di Desa Magersari, Rembang, Jawa Tengah. Polisi menangkap 6 tersangka dengan barang bukti ratusan ribu butir pil, bubuk bahan baku dan uang tunai berjumlah 127 juta rupiah. Penggerebekan berkat informasi masyarakat dan ditindaklanjuti oleh anggota dengan melakukan penyelidikan. Modusnya, para pelaku memasang stiker merek botol obat komersil yang di dalamnya diisi bahan baku pembuatan obat dipesan secara online. Setelah diterima, mereka kemudian meracik obat dan dikemas ke dalam botol-botol yang telah disiapkan. Aksi culas ini telah berlangsung selama 3 bulan. Dari 15 merek obat yang dipalsukan, para pelaku meraup untung hingga 500 juta rupiah per bulannya. Apa saja pemirsa modus culas yang dilakukan sindikat pemalsu obat di Rembang? Sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan telepon Kapolres Rembang AKBP Dandi Aryo Yustiawan. Selamat pagi Pak Dandi. Selamat pagi, Mas Marvin. Baik, bergabung bersama melalui Zoom ya Pak ya. Pak Dandi, bisa dijelaskan 6 pelaku ditangkap, perannya apa saja Pak? Baik, terima kasih Mas Marvin. Terkait 6 pelaku yang sudah dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polres Rembang, perannya adalah 1 orang pelaku atas nama MR ini adalah selaku dia yang mengutakin, artinya dia mulai dari pemesanan bahan-bahan, kemudian pemesanan juga kemasan-kemasan, termasuk meracik isinya, kemudian mengisi dan lain-lain, dia yang berperan. Kemudian untuk 5 pelaku lainnya perannya adalah yang memasarkan secara online. Demikian Mas Marvin. Oke, kami konfirmasi Pak, obat palsu itu definisinya bagaimana Pak? Apakah obat lama atau kadaluarsa yang kemudian diracik ulang atau obat-obat yang memang diracik secara manual tanpa adanya prescription? Hasil penyidikan yang kami temukan tidak hanya palsu daripada merek yang digunakan, tapi isinya juga dia isi sendiri. Artinya dia untuk kemasannya dia memesan, dia cetak sendiri, pasang merek sendiri, kemudian isinya pun dia racik sendiri, dia isi sendiri. Demikian. Oke, dipasarkan secara online. Tipe-tipe obat yang dipalsukan apa saja Pak? Betul, dipasarkan secara online. Untuk tipe yang dibuat dan dipasarkan sangat banyak. Ada obat ambeien, kemudian obat diabetes, obat penyubur rambut, obat stamina, obat kuat pria, pelangsing pun ada, kemudian pemutih kulit juga ada, termasuk juga obat mata juga ada. Demikian. Oke, kami konfirmasi mereka apakah meracik saja atau juga sekaligus sebagai distributor kemudian mengemas? Semua dilakukan, Mas Marvin. Jadi mulai dia memesan bahan baku, kemudian dia racik sendiri, kemudian dia juga memesan kemasannya, botol-botol kosong, kemudian dia pasang stikernya, kemudian termasuk kardus-kardus atau kemasan-kemasan yang untuk menjual ini dia juga pesan sendiri. Jadi semua dia buat, dia kemudian pasarkan secara online. Oke, kami berbicara mengenai keuntungan di sini, Pak Dandi. Kami mendapat informasi baru beroperasi sekitar berapa bulan, tapi keuntungannya per bulan 500 juta rupiah. Ini bagaimana jaring pemasarannya sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan sebegitu besarnya? Kami konfirmasi ulang, Mas Marvin, terkait keuntungan ini. Hasil dari penyidikan, memang dia baru 3 bulan mengontrak rumah di wilayah Rembang. Untuk keuntungan hari keterangan kami konfirmasi setiap bulannya adalah 10 sampai 20 juta.
Ini dari keterangan tersangka. Tapi kami temukan juga dari buku dari rekening tersangka kami temukan uang senilai 127 juta. Ini yang kami akan konfirmasi lagi kepada tersangka terkait uang ini apakah hasil dari kegiatan kejahatan yang telah dia lakukan ini. Oke, apakah ada penyelidikan lebih lanjut, Pak? Kita melihat tadi beberapa dokumentasi yang diabadikan oleh rekan kami di lapangan itu beberapa merek-mereknya itu sama seperti yang sudah secara resmi diedarkan begitu. Apakah mereka mengeprint sendiri atau ada tanda kutip keterlibatan dari pihak lain untuk menyuplai kepada mereka? Keterangan dari tersangka, dia secara online pesan kepada salah satu tempat percetakan ya untuk kemasannya ini, mulai stiker kemudian kardus-kardus untuk kemasan ini. Kami akan lakukan pengembangan terkait pembuat kemasan-kemasan ini, termasuk juga dari bahan-bahan baku lain yang dia pesan selama ini akan kami kembangkan, termasuk juga apakah selama ini sebelumnya di Rembang dia pernah juga melakukan perbuatan ini di kota-kota lain. Demikian. Oke, Pak Dandi, terakhir, apakah ada laporan warga yang menjadi korban dari obat palsu ini? Saat ini kami sudah konfirmasi dengan salah satu pelapor, tapi dia adalah pengguna atau dia adalah salah satu mereknya yang dipalsukan. Jadi untuk masyarakat yang menggunakan produk ini yang dirugikan baik secara kesehatan ataupun secara lain-lain, kami masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut, Mas. Baik, kami akan menantikan hasil pendalaman dari penyidikan ini. Terima kasih Kapolres Rembang AKBP Dandi Aryo Yustiawan sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia. Terima kasih, Bapak.